Salam dan bahagia, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang struktur pasar persaingan monopolistik dan penetapan harga. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Anies Ina Aprilia Ayang, 2019-008126. Yang kedua, Della Nopianti, 2019-008147. Yang ketiga, Rizky Edi Prestia, 2019-008155. Yang keempat, Florentinus Etang, 2019-008137. Yang kelima, Nurdin, 2017-008330. Di video berikutnya nanti, teman-teman saya akan memperkenalkan namanya masing-masing. Struktur pasar persaingan monopolistik dan penetapan harga. Pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik merupakan salah satu bentuk pada pasar persaingan tidak sempurna. Maksudnya itu, pasar yang terorganisir secara baik. Dalam pasar monopolistik, harga tidak menjadi faktor utama dalam penentuan angka penjualan. Namun, bagaimana persepsi konsumen terhadap produk yang dijual? Dalam hal tersebut, perusahaan yang ada di pasar monopolistik harus selalu aktif dalam menentukan promosi terhadap produk sekaligus yang dijual untuk menjaga citra perusahaan. Dan pasar monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Ciri-ciri monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual. Pada pasar monopolistik terhadap banyak sekali produsen atau penjual di dalamnya. Yang berarti setiap produsen mempunyai skala produksi sama pada produsen yang lainnya. Yang kedua, terdapat depresiasi produk. Pasar monopolistik terhadap banyak produk yang sama, tetapi memiliki perbedaan pada pengemasan, bentuk, corak, dan kualitasnya. Dalam hal tersebut, perbedaan produk pada masing-masing produsen akan membuat produk tersebut mempunyai sifat pengganti yang dekat tetapi bukan pengganti yang sempurna. Yang ketiga, produsen dapat menentukan harga. Produsen yang memproduksi barang berkualitas dan keistimewaan tersendiri akan membuat produsen bisa menentukan harga sendiri. Contohnya, pada industri sampo. Produsen yang pertama membuat sampo dengan mempunyai manfaat menguatkan akar rambut, sedangkan produsen yang kedua membuat sampo dengan manfaat anti katombe. Yang keempat, produsen mudah keluar masuk pasar. Di dalam pasar monopolistik, produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan mudah sesuai pada kebutuhannya. Yang berarti, di saat produsen masih sedikit, biasanya akan membuat keuntungan yang lebih tinggi. Tetapi, produsen yang banyak keuntungan akan menjadi berkurang. Yang kelima, produsen harus melakukan promosi. Salah satu yang sering dilakukan dalam pasar monopolistik yaitu membentuk persepsi konsumen pada produk yang dijual. Maksudnya itu yaitu dengan cara promosi atau beriklan secara rutin pada produk yang dijual. Perkenalkan, nama saya Della Novianti, NIM 2019-008147. Saya akan menyampaikan materi berikutnya. Contoh pasar monopolistik. Pada pasar monopolistik, terdapat suatu diferensi produk. Hal ini dapat memberikan kebebasan kepada konsumen dalam mencari produk yang akan dibeli. Pada umumnya,
konsumen tidak mudah berpindah pada produk lain, walaupun banyak sekali produk baru yang telah tersedia. Di dalam pasar monopolistik dapat ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti sabun, sampo, sepatu, air mineral, dan lain sebagainya. Kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. 1. Kelebihan pasar monopolistik. Jumlah produsen atau penjual tidak terbatas. Pada pasar monopolistik dan persaingan, bisnis antar produsen dapat memberikan keuntungan terhadap konsumen. Produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan sangat mudah untuk terus mendorong produsen dalam berinovasi, membuat produk yang berkualitas. Konsumen menjadi semakin selektif saat membeli produk sesuai yang dicari. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Rizky Edi Prasetya, nomor induk mahasiswa 2019-008-155. 2. Kekurangan pasar monopolistik. Pasar monopolistik mempunyai persaingan yang sangat ketat, baik pada segi harga, kualitas, maupun pelayanannya. Produsen yang memiliki modal sedikit dan mempunyai pengalaman yang kurang akan cepat berpindah pada pasar ini. Pada pasar ini akan membutuhkan modal yang besar, baik itu pada produksi, operasional, dan juga pemasarannya. Para produsen di dalam pasar ini adalah mereka yang mempunyai modal besar dan pengalaman yang sangat baik. Diharuskan melakukan inovasi untuk membuat biaya produksi semakin tinggi, sehingga akan mempengaruhi harga produk yang akan dibeli oleh konsumen. Strategi penetapan harga. Sebagai konsekuensi dari adanya kekuatan untuk menentukan harga produk dalam pasar persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli, maka bentuk kurva permintaan perusahaan memiliki slope negatif pada gambar kurva keseimbangan perusahaan. Kurva penerimaan marginal atau marginal revenue kurang MR memiliki kurva serupa dengan kurva permintaan, kecuali jika MR terletak di bawah kurva permintaan itu sehingga MR kurang dari D. Titik keseimbangan perusahaan dicapai dengan cara menciptakan kondisi yang memaksimumkan keuntungan ekonomis, yaitu penerimaan marginal sama dengan biaya marginal atau MR sama dengan MC. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Florianus Etang Puraplonon, NIM 2019-008-137. Saya menjelas dari poin yakni strategi penetapan harga. Yang keempat, keuntungan ekonomi sama dengan penerimaan total kurang ekonomis total. Kelima, keuntungan ekonomis sama dengan penerimaan total kurang biaya eksplitis atau biaya akuntansi kurang keuntungan normal atau biaya implisit atau opportunity cost. Keenam, kurva penawaran jangka pendek untuk perusahaan yang beroperasi dalam semua struktur pasar diturunkan dari sebagian kurva biaya marginal yang berada di atas biaya variabel rata-rata minimum. Yang berikut, jika semua harga input adalah konstan selama industri itu berkembang, maka kurva penawaran jangka panjang untuk industri adalah penjumlahan horizontal dari semua kurva biaya marginal perusahaan. Baik, yang berikut aturan penataan harga dalam semua jenis struktur pasar.
Di sini ada 3 peraturan, yakni 1. Jika harga pokok lebih besar daripada biaya total rata-rata, maka perusahaan harus beroperasi pada titik keseimbangan perusahaan supaya dapat memberikan nilai keuntungan maksimum. 2. Jika harga pokok produk lebih besar daripada biaya variabel rata-rata, namun lebih kecil dari biaya total rata-rata, maka perusahaan harus tetap beroperasi pada titik keseimbangan supaya kerugian ekonomis bisa diminimalisir. 3. Jika P lebih besar dari AVC, maka perusahaan sebaiknya menutup usahanya untuk memberhentikan produk agar perusahaan hanya menderita kerugian akibat biaya. Mungkin itu saja saya. Selanjutnya diberikan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurdin, NIM 2017 008 330. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode penetapan harga pokok. Sampel yang pertama, berdasarkan markup atas biaya total rata-rata atau ATC, atau sering disebut metode cost plus pricing. Rumusnya adalah dengan menambahkan ATC yang telah terhitung dengan persentase profit yang diinginkan. Dan yang kedua, menggunakan angka unik atau bisa juga dengan metode bundling. Misalnya, beli 1 sepatu harganya 400.000, tapi kalau beli 3 harganya menjadi 1 juta. Itulah yang disebut dengan metode bundling. Dan yang ketiga, penetapan harga untuk penetrasi. Biasanya ditetapkan harga yang lebih rendah dari harga normal, yang sering disebut harga promosi. Beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk menerapkan praktik harga promosi. Yang pertama, permintaan tergolong elastis. Dan yang kedua, jika tercatat kondisi ekonomis upscale atau terjadi kurva kepuasan yang semakin menurun. Dan yang ketiga, jika memang ingin menghambat perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar yang sedang kita garap. Dan yang keempat, jika ingin meriah pangsa pasar secepat mungkin atas dasar psikologis maupun atas dasar kompetitif. Dan yang terakhir, jika sedang ingin masuk ke pasar baru dengan penekanan bahwa produk kita memang murah. Sumber materi yang telah kami buat ini, kami ambil melalui Google, dan ini merupakan link materi yang kami buat ini. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Jika tutur kata kami salah, kami mohon maaf. Salam dan bahagia.